Hai guys, selamat pagi. Hari ini kalian akan ikutin kegiatan aku, yaitu freediving. Aku barusan masukin alat-alat freediving aku. Ini ada fins sama ada, pokoknya ada short fins sama ada long fins di dalam sini. Terus sudah ada perlengkapannya segala, weight belt udah aku masukin. Sekarang kita mau OTW ke Cijantung. Cijantung tepatnya ada di TDC, Tribuana Dive Center itu. Jadi adalah salah satu kolam renang terdalam se-Asia Tenggara. Kalian penasaran? Ayo ikutin aku. Nah, ini perjalanan ke Cijantung nih guys. Truk semua. Gak nyampe-nyampe guys, timernya nggak turun-turun. Ini estimasi sejam, kenapa jadi sejam setengah? Sudah sampai di Tribuana Dive Center. Ayo, berangkat. Let's go. Lihat, ini lebih gede dibanding Goldek. Jadi Tribuana Dive Center itu letaknya di area militer. Militer. Ya, bisa kalian lihat kalau misalnya ini platnya merah semua. Oh, plat militer semua guys. Halo. Aku lagi nge-vlog. Boleh. Ini coach aku. Halo. Namanya Samsul. Perkenalan diri dong, Bang. Kenalin Samsul, coachnya Michelle. Jadi kalau misalnya kalian mau coaching itu harganya di 550.000. Tapi harus bersertifikat dulu ya. Nggak boleh asal nyemplung. Terus kalau misalnya ada plus 1 yang mau nunggu tambah 100.000. Kayak gua contohnya. Iya, Acung bayar 100.000. Nah, ini cara pakai wetsuit gini guys. Kasih tau dong cara pakai wetsuit gimana? Kalau pakai wetsuit biasanya di dalam air karena wetsuit itu, kasih tau dong, wetsuit itu lengket susah. Jadi harus dibasahin dulu. Biasanya ini kayak dalamnya tuh susah banget gitu guys. Ini aku juga harus pakai guys. Ini aku lagi ngomongin wetsuit, katanya nggak boleh kegedean. Katanya aku kegedean nih. Ini wetsuit kalau udah dipakai kayak gini. Ini baru aku beli, belum aku pakai sama sekali. Kita kasih lihat. Ntar kita cari sabun dulu. Sabunnya tadi kayaknya udah gue masukin ke dalam. Buat apa tuh sabun tuh? Jadi ini diginiin. Biar apa gunanya? Biar nggak berembun. Kalian tahu kan, biasa kan kalau pakai kacamata renang kan berembun. Terus ini tuh nggak ada lapisan yang anti embunnya, jadi pakai sabun bayi. Dia pakai sabun apa aja dulu bisa. Ya. Sabun apa aja bisa. Cuman kalau pakai sabun bayi tuh nggak perih. Terus nih cuci dikit sampai kelihatan nggak gitu Bersabun. nggak gitu bersabun, baru dipakai. Tapi kalau udah sekali dipakai, biasanya tuh udah nggak perlu dilepas-lepas lagi. Jadi biar nggak berembun-embun. Jadi nggak usah pakai di reply berkali-kali. Jadi kalau sekali udah kepasang, kalau bisa jangan dicopot-copot lagi. Iya, betul. Ini kolam berapa meter nih, Shell? Di kolam ada 3 bagian. Berapa aja? 5 meter, 5 meter. 12 meter. Berapa? 16. 16 meter. Paling dalam 16 ya. Kita keluarin fins dulu kali ya. Ini pagi BTW. Biasanya gue jam segini belum bangun. Ini setengah 10. Tadi jalan jam 8. Yap, betul. Fins yang gue keluarin ini aja, pendek. Biar latihan. Jadi kenapa pakai fins yang pendek? Kenapa pakai fins yang pendek? Karena kalau pakai yang panjang gampang. Terlalu gampang. Kali tebas itu udah 4 meter, 5 meter guys. Jadi kalau pakai yang pendek tuh agak lebih susah dan lebih ini. Nah sekarang pelajaran pertama kita mau statik dulu. Statik itu kita tahan nafas. Nah kalian nanti perhatiin deh. Nanti kalian perhatiin, kita langsung pakai GoPro aja kali ya. Tahan nafas itu namanya statik. Jadi kita chill dulu biar pemanasan. Biar badannya panas dulu. Nah kita statik. Ntar dijelasin sama coachnya. Nah, statik pertama nih rasain kontaknya dulu, terus naik pangkangnya.
terakhir. Biasa sekali 3 kali. Ya, semoga kita bisa lebih lama lagi. Yuk. Habis pakai ini kaos kaki Ya, gitu. Pakai banting yang di pinggir, kiri kanan. Gunanya buat pemberat ya? Gunanya pemberat, biar kelelep. Biar kelelep Ini ya. aku pakai setengah kilo. Dan sekarang kondisi lagi hujan. Kondisinya hujan gede banget, dingin banget guys, sumpah. Oke lagi, pakai snorkel juga, biar bisa napas. Under the sea. Under the sea.
Lihat guys, mukbang mereka. Ada tempe, bakwan, french fries, ada pisang goreng, ini ada tahu isi, Ada teh jeruk. panas, ada jeruk, ada mie, lagi pesen mie. Ini gue lagi pesen teh panas, jujur dingin banget. Ini kolamnya dingin banget guys. Sama sekarang mau pindahin video. Coach ajarin dong. Tadi aku ngapain aja? Yang di video kan tadi udah banyak video. Tadi kita ngapain? Bingung, coachnya bingung. kita nggak ngapa-ngapain deh. Ada statik pertama, terus pre-immersion yang tarik tali kan. Betul. Terus ada Constant weight. constant weight itu Pinning apa? ke bawah. Pinning ke bawah. Terus tadi awal-awal tuh ada yang pakai balon. Itu Pakai balon mah dia. iya, itu buat apa? Itu buat latihan ekualisasi. Itu buat latihan ekualisasi. Jadi Ya nggak? Nontonin nggak lo? Ya, coba contohin dong. Contohin Kan pada lah. penasaran kok. penasaran. Jadi kalau misalnya buat freediving itu ada beberapa orang yang emang nggak bisa ekualisasi dengan cepat, ya kan? Kayak kamu. Aku gampang. Aku awal gampang loh. Aku langsung bisa kepala ke bawah. Nah ini ada alatnya gitu guys. Kalau aku mah emang basically sinus aja, bukan yang nggak bisa ekualisasi, emang sinus. Kamu harus banyak-banyak nggak kena AC Michelle. Ya aku nggak boleh kena AC. Katanya AC aku harus diganti jadi 26 tapi derajat terus. Berarti kamarnya dingin banget. Dingin banget. Iya karena Aku aja kamar udah 23, 24 loh. Masih sinus, kena sinus. Nah ini latihan Iya, Dek. ekualisasi nih kayak gini nih. Adik lucu ya. ini taruh di sini. Adik orang Kita mana? taruh di sini. Terus Tapi aku pasti ya. udah deh. Keluarin aja. Iya. Lidahnya jatuh. Lidahnya tuh di kayak. Nah, berarti salah satu apa? Salah satu training buat dry equalization. Dry equalization. Dia dulu hands free loh. Aku dulu hands free, Caranya gimana dong, kasih tahu. cuman dia Nah gitu. gitu doang. Ya. Sekarang dia nggak bisa. Sekarang nggak bisa. Dia udah umur deh. Jadi Karena udah lama nggak dive. iya dulu awal-awal aku hands free guys. Jadi aku nggak usah. Jadi equalisasi kan harus dipencet gitu kan. Sampai kupingnya berasa kayak pop pop pop. Sekarang tuh aku nggak bisa, jadi harus dipencet. Kalau dulu tuh bisa tinggal telan ludah terus udah auto gitu loh. Sekarang nggak bisa. Nggak tahu. Aku udah. Kalau misalnya orang-orang mau turnamen biasanya Bawah. belajar itu ya, dry equalization itu ya. Iya. Apa namanya? Kaniki aku biasa lihat kayak gitu di story. Ya, itu dry egg itu buat semua level. Sampai level top tetap masih pakai balon. Semakin kamu top, semakin kamu dalam, kamu harus semakin jago pakai balon. Gue nggak dikasih balon. Aku Kemarin juga. kamu nggak mau. Kok aku nggak Lu dikasih yang nggak juga? ngerti emang. Kamu nggak perlu. Aku mau lo latihan lo. Kayak atlet yang udah 80, 100 sampai Nikita pun masih pakai balon latihannya. Itu gunanya Aku pun masih latihan, makanya aku punya. biar Bukan cuma buat nyontok. Satu. biar nggak cedera. Dia dihilangin. Biar nggak cedera kan? Equalisasi. Ya. Iya. Iya itu kupingnya biar nggak cedera guys. Kalau gagal equalisasi, cedera. Kalau gagal equalisasi bisa cedera. Cederanya kayak gimana tuh biar orang-orang nonton tahu. Ada yang pertama barotrauma. Barotrauma itu kayak memar. Memar di sekitar gendang telinga. Merah doang, Merah doang. nggak sampai pecah. Baru Belum. Itu kayak sakitnya kayak ketusuk jarum. Ciri-cirinya. Ciri-cirinya kamu nggak bisa equalize, sakit kayak ketekan. Kayak kulitmu digencet seperti ini. Pakai kuku. Kayak gitu. Itu namanya barotrauma. Barotrauma itu ada level yang rendah sampai level yang parah. Kalau yang level parah bisa sampai kayak ketusuk jarum. Jadi kayak ada juga cedera gendang telinga. Kalau cedera gendang telinga sampai yang pecah, sampai yang cetar. Kayak gitu. Yang terakhir ya udah itu dua doang. Yang paling parah cedera gendang telinga. Tapi sementara ini selama diving atau ngajar nggak pernah ada yang orang cedera gendang telinga. Kecuali dia nggak aware dengan kupingnya. Dia maksain turun. Dia udah sakit, udah barotrauma, udah sakit banget. Terus kemudian dia maksain turun terus sampai berdarah. Dan emang nggak boleh maksain turun. Nggak boleh. Kalau udah berdarah. Terus hati-hati kalau lagi batuk. Kalau lagi batuk jangan sampai kamu kayak sampai kupingmu tuh kayak
kayak ketekan keluar. Hati-hati, karena itu bisa robek. Jadi free diving adalah salah satu olahraga yang ekstrim ya guys. Jadi kalau misalnya Ini udah kena belum? udah Oh, ini lagi lagi dicari. dipilihin. Jadi kalau misalnya kalian ini nih jangan tergiur harga murah. Betul. Kasih tahu Kucing, kenapa makanya. jangan tergiur harga murah kenapa? Betul, tapi kalau liriknya ke gue harga lo ya. Harga Kenapa? murah memang kamu belajar, cuman di course itu kamu bukan hanya belajar bisa doang, terus bukan cuman FOMO doang, bukan cuman gaya doang, tapi kamu belajar tentang safety-nya. Safety buat siapa? Buat diri kamu sendiri. Biar apa? Biar kamu tuh nggak nyoba-nyoba sendiri. Karena kalau nyoba-nyoba sendiri, terus kamu ngerasa kamu bisa nih, kamu diajarin sama orang yang belum tahu resikonya, tiba-tiba kamu nyoba sendiri, itu yang bahaya. Ngerugiinnya bukan cuma di kamu doang, ngerugiinnya di semua komunitas freediving. Ya bahayanya. Dulu 2016 itu ada yang meninggal di Cikini. Cikini tutup sampai 2021, dia baru buka. Dan baru buka doang, itu nggak boleh ada yang freedive. Boleh cuman pakai Berenang. masker, berenang, tahan napas Snorkeling. doang boleh, tapi kalau pakai fin nggak boleh. Itu ngerugiin semua komunitas di Cikini. Tahu gue sih gini. Nahan apa Tapi- di situ kan? Nahan nafas di hujan nanti. Jadi makanya hati-hati dengan Jangan, course abal-abal. guys. Jadi kalian sekarang tuh lagi banyak banget Lihat gue lagi, gue hajar apa lo ya. Pokoknya kalau misalnya kalian ngelihat harganya murah, terus emang kan lagi banyak nih yang free dive. Kalian tuh harus lihat ini beneran coach atau coach-coachan. Kalian jangan tergiur harga murah karena balik lagi ini adalah olahraga yang sangat ekstrim guys. Ini olahraga yang bener-bener Pas Asia. apa namanya ya ride or die gitu loh. Iya, betul. Rasanya kayak mau mati. Mm-mm. Ya kan, Cah? Iya betul, mati banget di dalamnya. Jadi benar-benar harus tahu safety-nya karena kalau misalnya blackout terus orang yang nggak bisa bantu gimana gitu loh. Jadi Bahaya. tolonglah guys, nih Yang bijak. tolong yang bijak ya guys, Daging nih. daging nih. Buat kalian yang tertarik sama olahraga freediving, ada satu rule yang tidak tertulis, yaitu adalah don't dive alone. Benar kan? Never dive. Never dive. Never dive alone. Betul. Gak boleh diving sendirian karena itu sangatlah berbahaya. Harus ada badinya. Badi itu apa sih kakak? Temen. Teman. Jadi itu temen. Bestie. Pasti. Harus ada coachnya. Kamu Gitu guys. belum Bisa ini masuk maraton kayaknya. masuk maraton. Suruh pada diving. 99-nya lu ajarin diving. Suruh diving. Pada nggak berani, nggak bisa berenang nih kayaknya. Mereka tuh Gue ngebayangin Yuka. nggak bisa. Yuka kedinginan anjir kena kolam ini. Nah kemarin kan kamu udah ajak tuh sama. Udah kedinginan dia mau aku Masa? mau Itu beli. kan di kolam Kebayoran toh? Iya mau aku beliin wetsuit. Mau aku beliin wetsuit dulu baru aku Anjay. ajakin diving. Keren juga. Shell. Tapi size apa ya dia ya? Dia Hipo kecil. aja. Dia kecil banget loh. Iya beli hipo aja jadi bisa ngukur. Hipo tuh apa? Hipo kampus di sini. Oh, nanti Bisa lah. custom Dia tuh kayaknya Kamu aja dulu. size-nya sama kayak aku. XS. XS. Aku aja masih pakai S gini Meletup, badannya. meletup harusnya. Pas. Ini ukuran lu apa? Ini S. S. Iya. Ini aja Kamu masih kegedean ngerasa ini. kegedean kan? Kegedean ini. Lagi betul. Dia harus bener-bener yang bikin nangetin diri dia, kalau nggak dia kedinginan. Ya aja gue kedinginan anjir. Harus bener-bener tight. Ya. Kalian berdua. Kan aku bisa juga. Sama Ntar kita lihat. 911 nih. Ini adalah bukan salah satu. Ini adalah kamera yang dipakai kalau misalnya kalian mau foto-foto underwater. Kasih lihat dulu. Nah, kalau misalnya kalian penasaran kenapa hasil foto-foto underwater aku bagus banget sih, ya ini harganya mahal nih, ini yang punya nih, ini bapak coach ini. Kasih lihat dulu dong hasilnya. Hasilnya tadi aku cuman foto di tali doang sih. Gimana sih caranya diputer ya? Putar. Kebalik. Nah, gitu. Nah, Oh. Aku mau ala-ala mermaid pokoknya.
Ada yang bagus, ada yang enggak pastinya karena kan underwater ya. Mohon maaf nih susah. Dan ini kamera berat banget. Guys, kameranya berat Ya, banget. jujur lebih gede daripada kepala lu sih kameranya. Ini kameranya berat banget anjir. Coba lu, Gua sih lu kasih Sambil duduk. berapa kilo? Mati. Mana mati? Baterainya habis. Sambil duduk. Nah, ini. Nah ini tadi di 10 meter tapi ada orang. Tapi gue kelihatan pendek banget coy. Ini kayaknya harus pakai efek yang apa namanya peninggi Peninggi ya. kaki gitu loh. Terus gue masih ribet sama rambut. Ada ini doang yang oke. Cuman rambutnya kayak kurang. Jangan takut dulu. Sama ada yang bagus tuh. Ini bagus. Sama ada satu lagi tadi yang bagus, yang ini bagus. Sama ada satu lagi tadi kayaknya. Masa ada saat. Ini bagus. Udah 3 doang yang bagus anjir dari. Sama ini nih. Memang kayak mermaid banget sih. Udah. Kalau mau scuba biasanya ya, scuba diving. Kita tur dari kolam. Ini kolam yang biasanya cuma sepinggang. Yang tadi aku tempat statik aku. Sini. Terus ini kolam 5 meter. 5 meter. Kemudian ini kolam 10 meter. Yang ini ya. Ya, 10 meter dan yang terakhir itu kolam 16 meter. Yang paling gelap. Yang paling gelap. Bahkan talinya nggak kelihatan. Nggak kelihatan anjir talinya. Betul. Nggak kelihatan dasar. Ada terowongan juga ya. Ada terowongan di situ. Tadi ada video juga aku main di terowongan. Terus entah kenapa sekarang ada kopi kenangan. Gue nggak tahu sejak kapan ada kopi Gua kenangan. udah ngopi. Lu udah ngopi ya? Udah ngopi gua. Wah, jajannya lebih banyak dibanding gua. Makanya gua nggak makan. Bah. Udah. Kira-kira gitu doang sih kerjaannya free diving. Jujur, ini adalah salah satu olahraga yang sangat capek, guys. Gue biasa kalau misalnya habis free diving tuh pulang nyetir sendiri kan. Gue ngantuk setengah mati. Jadi berangkat happy, diving happy, pulang neraka. Anjing. Pulang perengat-perengut ya. Iya, gini. Mana udah makan kan biasanya kan. Biasanya gue makan Indomie, kalau nggak makan itu ayam kremes belakang sini ada. Gini. Lapar nih, lapar. Udah perengat-perengut Udah aja. lapar, perut kenyang, Harus nyetir lagi. rumah jauh. Iya, benar. Tapi ini salah satu olahraga yang lu paling suka kan? Ini salah satu olahraga yang paling gue suka dan gak banyak orang yang tahu gitu. Banyak yang lagi FOMO sih. Banyak. Banyak. Dan olahraga ekstrim. Ini olahraga ekstrim, jadi bener-bener harus hati-hati. Kalian harus nyari komunitas yang bagus, nyari coach yang bener. Karena kalau misalnya harga murah, ini itu banyak banget yang lagi harga murah. Terus cuma nyewain, cuma ada body bertemakan fun dive. Itu biasanya ya gitu. Better mendingan Lebih pricey. mending lebih pricey, emang harus ngambil sertifikat. Cuman ini kan demi safety kalian. Dan ini kan olahraga yang ekstrim ya, kalian tahu sendiri. Yang kalau misalnya salah sedikit nyawa melayang nih, mohon maaf. Bukan melayang, tenggelam nyawa ya. Nyawa tenggelam ya. Jadi be wise lah guys. Be wise. Be wise. Jangan karena FOMO kalian malah membahayakan diri sendiri. Karena ini bukan ajang untuk FOMO ya guys. Kalau misalnya olahraga ekstrim kayak gini bukan untuk FOMO, karena ya sayangi diri sendiri lah. Gimana ya cara ngomongnya, gue tuh susah gitu loh. Ya intinya itulah. Intinya itulah. Iya. Ntar gue cari deh apa namanya obrolannya, Kata-kata yang tepat ya. kata-kata yang tepat. Pusing kepala gue, kosong sekarang kepala gue, bengong. Karena kenyang. Sama ini kalau misalnya kalian lagi dapet, buat kalian cewek-cewek lagi dapet, terus masih pengen diving,
bukan masih pengen diving sih. Misalnya kalian lagi keluar kota atau lagi di luar negeri, terus kalian pengen diving, atau emang itu waktunya kalian diving, kalian udah bayar mahal-mahal, terus kalian mens, jangan lupa bawa ini guys. Ini adalah tampon. Ini bukan soft, ya kayak semacam softtek tapi ini tampon. Atau nggak menstrual cup, jangan lupa bawa, itu penting banget. Kalau nggak kalian bete, udah bayar mahal-mahal ya kan, Nggak tapi jadi bisa diving. Ini penting nih, ini buat para cewek-cewek. Tapi orang-orang pada takut sih pakai tampon, takut, masih tabu lah, masih tabu lah. Kalau aku kayak daripada gue Mubazir, ya, tidak duit jadi gue ya. diving. Karena waktu itu aku kemana ya? Bali. Gue ke Bali. Gue bete. Gara-gara dapet. Terus sama coach disuruh pakai tampon aja gini. Takut gak? Takut ini itu dikasih pengertian. Enggak, gini gitu. Aman. Happy. Dah. Yang penting happy kalian. Oke guys, gimana keseruannya free diving hari ini? Kalian jadi pengen diving atau enggak? Kalian kalau misalnya mau diving, kalian maunya scuba atau free diving? Komen di bawah ya. Kalau begitu, selesai sudah video pada hari ini. Nanti kita ketemu di next video. Kira-kira next kita ngapain ya? Kalau misalnya kalian ada ide, komen di bawah. See you on the next video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you. Bye-bye.